Pernahkah kamu merasa hidup berjalan begitu cepat? Tiba-tiba saja minggu sudah berganti, bulan sudah lewat, dan tahun bergulir tanpa terasa. Kamu bekerja, mengejar target, memenuhi ekspektasi, berinteraksi dengan orang-orang, tapi di dalam hati ada kekosongan, seolah-olah tubuhmu hadir, tapi jiwamu entah di mana. Kita hidup di zaman serba cepat, notifikasi terus berdenting, jadwal makin padat, pikiran sibuk memikirkan apa yang akan terjadi esok, sambil menyesali apa yang tak sempat terjadi kemarin. Akhirnya kita tak benar-benar hadir. Kita kehilangan momen yang sedang berlangsung. Momen yang sesungguhnya adalah satu-satunya hal yang nyata. Filsafat Stoik mengingatkan kita pada satu kebenaran mendasar. Hidup itu sekarang, bukan besok, bukan kemarin. Sekarang, momen ini, napas ini. Buku ini adalah ajakan untuk kembali ke saat ini. Bukan dengan cara mistik atau rumit, tapi lewat kebijaksanaan sederhana yang telah diuji oleh waktu kebijaksanaan para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Mereka hidup ribuan tahun lalu, tapi keresahan mereka tak berbeda dengan kita hari ini. Mereka juga pernah merasa cemas, terburu-buru, tergoda oleh hal-hal duniawi. Namun, mereka menemukan cara untuk tetap tenang, tetap sadar, tetap hidup di saat ini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan satu langkah kecil. Coba mengapa kita begitu sulit hadir di momen sekarang. Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah taman. Udara sejuk, matahari hangat, burung-burung bernyanyi. Tapi pikiranmu tidak di taman. Ia sedang memikirkan pekerjaan yang belum selesai, atau perdebatan semalam, atau khayalan tentang masa depan yang entah datang atau tidak. Kita semua pernah mengalami itu, berada di satu tempat secara fisik, tapi tidak hadir secara batin. Seolah hidup menjadi semacam ilusi, dan kita hanya menontonnya dari kejauhan. Manusia adalah makhluk dengan pikiran. Melompat menurut filsuf Stoik Epictetus, penderitaan manusia bukan datang dari peristiwa, tapi dari cara kita memandang peristiwa. Dan salah satu cara pandang yang membuat kita menderita adalah kecenderungan untuk selalu melompat ke masa depan atau masa lalu. Kita gelisah memikirkan apa yang belum terjadi, khawatir dengan yang akan datang. Atau kita terjebak dalam kenangan, penyesalan, rasa bersalah, pikiran seperti burung yang tak bisa diam di satu dahan. Akibatnya, kita jarang benar-benar hidup, kita hanya sibuk mengantisipasi atau mengingat. Stoik tidak melarang kita merencanakan masa depan atau belajar dari masa lalu, tapi mereka mengingatkan untuk jangan jadikan masa lalu dan masa depan sebagai tempat tinggalmu. Rumahmu adalah sekarang. Marcus Aurelius dan kesadaran akan sekarang. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, sering menulis catatan kepada dirinya sendiri. Dalam Meditations, ia berkata, "Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menghadapinya dengan kekuatan yang sama seperti kamu gunakan hari ini." Ini nasihat yang dalam. Kita sering merasa masa depan begitu berat karena kita memikirkannya sekarang. Padahal kita belum berada di sana. Kita membayangkan ketakutan itu datang lengkap. Padahal jika benar terjadi, kita akan menghadapinya selangkah demi selangkah. Mengapa hadir di saat ini? Itu menenangkan, karena saat ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita sentuh. Segala ketenangan, kendali, dan kejelasan hanya bisa ditemukan di sini dan sekarang. Markus berkata, "Perhatikan baik-baik. Satu-satunya waktu yang kamu miliki untuk hidup adalah saat ini. Saat kamu benar-benar hadir, kamu lebih fokus, kamu lebih tenang, kamu lebih jujur pada dirimu sendiri, kamu tak mudah reaktif." Hadir di saat ini bukan berarti pasrah atau berhenti berusaha. Justru sebaliknya, itu berarti kamu sadar penuh atas tindakanmu sekarang. Dan hanya dengan kesadaran itulah kita bisa bertumbuh. Cobalah ini. Ambil 1 menit. Tarik napas dalam, lihat sekeliling.
Dengarkan suara-suara di sekitarmu. Rasakan tubuhmu. Perhatikan napasmu. Ucapkan dalam hati, "Aku di sini. Aku hadir. Ini hidupku sekarang." Mungkin kamu akan merasa gelisah di awal. Itu wajar. Kita tak terbiasa diam. Tapi semakin sering kamu berlatih, semakin kuat kehadiranmu. Stoik dan ketenangan mental. Dalam stoikisme, hidup hadir di saat ini disebut sebagai bentuk kesadaran rasional. Artinya, kita memanfaatkan akal budi kita untuk tidak dikendalikan oleh emosi liar atau imajinasi negatif. Kita memilih untuk sadar, bukan terbawa. Seneca pernah berkata, kita seringkali lebih takut pada bayangan masa depan daripada masa depan itu sendiri. Dengan hidup di saat ini, kita memutus mata rantai ketakutan yang belum tentu datang. Kita menciptakan ruang bagi kedamaian. Apapun yang sedang kamu hadapi, entah kesulitan, kesedihan, kegembiraan, kebosanan, semua itu terjadi di saat ini. Saat ini adalah panggung tempat hidup berlangsung, bukan layar sorot masa depan, bukan rekaman ulang masa lalu. Hidup sekarang berarti kamu memberi dirimu kesempatan untuk benar-benar mengalami hidupmu. Bukan hanya menjalaninya, tapi mengalaminya. Bukan karena hidup ini terlalu singkat, tetapi karena kita menyia-nyiakannya. Seneca di dalam buku On the Shortness of Life. Kita tidak kekurangan waktu, kita kehilangan waktu. Coba renungkan, dalam satu hari kita punya 24 jam. Itu 1/4 40 menit. Tapi berapa banyak dari waktu itu yang benar-benar kita sadari dan hidupi? Sebagian besar dari kita merasa hidup ini berlalu begitu cepat. Kita berkata, waktu terasa terbang, atau rasanya baru kemarin tahun baru. Sekarang sudah pertengahan tahun. Tapi benarkah waktu terlalu cepat? Atau kita yang terlalu sibuk sampai tidak menyadari bahwa hidup sedang berlangsung? Seneca, filsuf Stoik yang hidup di abad pertama, mengangkat tema ini dalam esai terkenalnya De Brevitate Vitae, On the Shortness of Life. Ia menulis bahwa hidup bukan terlalu singkat, tapi kitalah yang menyia-nyiakannya. Kita menunda, kita menyesali, kita menunggu, kita sibuk dengan hal-hal remeh. Kita tenggelam dalam rutinitas yang tidak kita pilih dengan sadar. Dan akhirnya, ketika kita menengok ke belakang, kita sadar, kita telah hidup lama, tapi tidak benar-benar menghidupi hidup itu sendiri. Waktu adalah aset yang paling berharga. Bayangkan seseorang memberimu uang Rp84.400 setiap hari, tapi kamu hanya boleh menggunakannya pada hari itu. Tidak bisa disimpan, tidak bisa ditabung. Kalau kamu tidak menggunakannya, ia hilang. Itu analogi waktu. Setiap hari kamu diberi 84.400 detik, gratis. Tapi detik itu akan hilang, habis, dan tidak bisa diulang. Tak peduli kamu kaya atau miskin, sehat atau sakit, sibuk atau tidak, waktu tetap berjalan. Adil dan kejam dalam keteguhannya. Seneca berkata, manusia akan menjaga hartanya dengan sangat hati-hati, tapi begitu ceroboh membuang waktu, satu-satunya hal yang jika hilang, tidak bisa dikembalikan. Kita belajar berhemat dengan uang, tapi tidak dengan waktu. Padahal, waktu adalah satu-satunya harta yang benar-benar kita miliki. Harta bisa kembali, reputasi bisa pulih, tapi waktu, sekali lewat, ia lenyap selamanya. Mengapa kita tidak menghargai waktu? Ada beberapa penyebab kita menyia-nyiakan waktu menurut para filsuf Stoik. Kita hidup dalam penundaan. Kita berkata, nanti saja, nanti saya mulai menulis, nanti saya mulai hidup sehat, nanti saya hubungi keluarga, tapi nanti sering berubah jadi tidak pernah. Stoik menentang hidup dalam penundaan karena mereka sadar satu hal, kematian bisa datang kapan saja, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat agar kita hidup sepenuhnya sekarang juga. Kita terkecoh oleh kesibukan. Ada perbedaan besar antara produktif dan sibuk.
Orang bisa tampak sibuk sepanjang hari, membalas email, menghadiri rapat, membuat konten, mengurus detail yang tak pernah habis, tapi tetap merasa kosong di malam hari. Stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan diukur dari banyaknya kegiatan, tapi dari kualitas perhatian dan niat kita dalam menjalaninya. Kita takut hening. Kita takut berada sendiri, tanpa distraksi. Saat hening, pikiran-pikiran yang kita hindari mulai muncul. Penyesalan, ketakutan, keraguan, luka lama. Maka kita memilih terus bergerak, terus men-scroll, terus menonton, terus mengalihkan perhatian. Namun justru di saat hening itu, kesadaran sejati muncul. Dan dari kesadaran, lahir kehidupan yang utuh. Bagaimana Stoik menghargai waktu? Para filsuf Stoik sangat sadar bahwa waktu adalah hidup. Mereka membangun hidupnya di atas fondasi kesadaran waktu. Berikut beberapa prinsip mereka. Evaluasi diri harian. Marcus Aurelius menulis setiap malam. Ia meninjau tindakannya hari itu. Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang membuatnya tergelincir? Apa yang bisa disyukuri? Kebiasaan ini membuatnya hidup. Ya dengan sadar, bukan sekadar mengalir mengikuti keadaan. Lakukan setiap hal seolah itu adalah hal terakhir yang kau lakukan di dunia. Yang program, Marcus Aurelius hidup seolah kematian. Selalu dekat, memento mori. Ini bukan ajakan untuk murung, tapi untuk menghargai hidup. Mengingat kematian justru membuat kita lebih hadir. Kita berhenti menunda. Kita lebih lembut pada orang-orang terdekat. Kita berhenti marah karena hal sepele. Kita tidak lagi malu memulai sesuatu yang penting bagi kita. Kamu mati setiap hari, karena hari yang berlalu adalah hari yang tidak akan kembali. Seneca fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Waktu tidak bisa dihentikan, tapi bagaimana kita menggunakannya ada di tangan kita. Kita bisa memilih mengisinya dengan keluhan, atau dengan aksi, dengan khayalan, atau dengan kesadaran, dengan kekhawatiran, atau dengan keberanian. Latihan sederhana, tapi sangat kuat dari praktik Stoik. Latihan kesadaran waktu. Di pagi hari, tulis satu kalimat pengingat. Hari ini adalah hari yang tidak akan kembali. Pilih satu aktivitas, apapun, mencuci piring, membaca, makan. Lalu lakukan itu dengan penuh kesadaran, tanpa gangguan, tanpa terburu-buru, hadir sepenuhnya. Sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar hidup hari ini, atau hanya sibuk? Jika dilakukan rutin, latihan ini akan mengubah cara pandangmu terhadap waktu dan terhadap hidup. Kita sering berkata, nanti aku akan mulai hidup yang aku inginkan. Tapi hidup tidak menunggu. Ia terus berjalan. Hari ini adalah hidupmu. Bukan latihan, bukan persiapan. Ini yang sebenarnya. Hidup sekarang adalah keberanian untuk tidak menunggu semuanya sempurna. Ini adalah keberanian untuk menghargai waktu bukan karena kita takut kehabisan, tapi karena kita sadar betapa berharganya satu momen yang dijalani sepenuh hati. Kesulitan masa depan harus kita hadapi bila ia datang, bukan bila ia baru dibayangkan. Seneca. Kecemasan dimulai dari pikiran yang menolak saat ini. Pernahkah kamu merasa cemas tentang sesuatu yang belum tentu terjadi? Kita cemas akan hasil ujian yang belum diumumkan. Kita cemas akan reaksi orang lain terhadap keputusan kita. Kita cemas jika suatu hari orang yang kita sayangi sakit atau pergi. Kita hidup dalam bayangan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dan seringkali tidak terjadi. Kecemasan dalam banyak kasus bukan tentang apa yang sedang terjadi, tapi tentang apa yang kita pikirkan akan terjadi. Kecemasan muncul saat pikiran meninggalkan saat ini dan masuk ke ruang gelap bernama masa depan yang belum terjadi. Filsuf Stoik menyadari ini sejak berabad-abad lalu. Mereka tahu bahwa pikiran manusia mampu menciptakan penderitaan dari bayangan semata.
Maka mereka melatih diri untuk tetap berada di sekarang, karena di sanalah realitas berada. Bukan ketakutan, bukan asumsi, tapi kenyataan. Marcus Aurelius berkata, musuh nyata tak pernah seburuk bayangan kita. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, banyak dari penderitaan kita bukan karena kenyataan, tetapi karena kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi, seolah-olah mereka telah terjadi. Ia menyarankan satu pertanyaan sederhana setiap kali kita merasa takut. Apakah ini nyata sekarang? Atau hanya bayangan di kepalaku? Dengan bertanya demikian, kita memisahkan apa yang benar-benar terjadi dengan apa yang hanya khayalan. Kita kembali ke saat ini dan seringkali, saat ini tidak separah yang kita pikirkan. Epictetus. Kita tidak takut pada hal itu sendiri, tapi pikiran kita tentangnya. Epictetus memberi contoh menarik. Jika kamu melihat tali melingkar di tanah dan berpikir itu ular, kamu akan ketakutan. Tapi begitu kamu sadar itu hanya tali, ketakutan itu lenyap. Begitulah pikiran bekerja. Kita tidak takut pada hal itu sendiri, tapi pada pemaknaan kita terhadapnya. Dan pemaknaan itu sering terbentuk di luar kesadaran, oleh trauma masa lalu, kekhawatiran orang lain, atau cerita-cerita di kepala kita sendiri. Stoik mengajarkan bahwa jika kita bisa mengubah cara berpikir kita bisa mengubah hidup kita. Kehadiran adalah kunci menenangkan pikiran. Kehadiran adalah bentuk perlindungan dari kecemasan karena di saat ini biasanya tidak ada bahaya nyata. Di saat ini kita bisa bernapas dan menyadari bahwa kita baik-baik saja. Di saat ini kita punya pilihan untuk bertindak, bukan sekadar bereaksi. Stoik mengembangkan kehadiran ini lewat latihan kesadaran, pengamatan diri, dan refleksi. Mereka membangun benteng batin yang kuat dan pintu gerbangnya bernama sekarang. Kecemasan dan kontrol adalah dua hal yang harus dipisahkan. Stoik terkenal dengan satu prinsip fundamental. Bedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Ketika kita cemas, seringkali kita mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Reaksi orang lain, perasaan pasangan, hasil keputusan, masa depan yang belum datang. Padahal semua itu bukan milik kita. Yang kita miliki hanyalah pikiran kita, sikap kita, dan tindakan kita sekarang. Jika kita mengarahkan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, maka kecemasan perlahan akan mereda. Tapi jika kita membiarkan pikiran berkelana ke hal-hal yang tak bisa disentuh, kecemasan akan tumbuh liar. Seneca menulis, dia yang selalu mengkhawatirkan masa depan akan kelelahan bahkan sebelum masa depan itu tiba. Hadapi kecemasan dengan premeditatio malorum. Premeditatio malorum adalah latihan stoik yang berarti membayangkan kemungkinan buruk dengan tenang dan rasional. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk melatih kesiapan mental dan mengembalikan kendali. Misalnya, kamu membayangkan kemungkinan ditolak saat melamar pekerjaan. Kamu membayangkan rencana usahamu gagal. Kamu membayangkan kehilangan ponselmu, lalu kamu bertanya, jika itu terjadi, apa yang akan kulakukan? Apa bagian dari ini yang bisa kukendalikan? Tujuannya adalah untuk meredakan ketakutan dengan menghadapi kemungkinannya secara jernih, bukan membiarkannya bergentayangan dalam kegelapan pikiran. Marcus Aurelius melakukannya setiap pagi sebelum memulai harinya. Ia berkata, hari ini aku mungkin akan bertemu orang egois, kasar, sombong, atau tidak tahu berterima kasih. Tapi aku telah menyiapkan diriku. Aku tahu dunia ini seperti apa, dan aku akan tetap melakukan tugasku. Satu teknik kecil. Fokuskan diri ke napas dan sekarang. Ketika pikiranmu mulai cemas, lakukan ini. Tarik napas dalam, lihat sekelilingmu. Benda, suara, cahaya. Katakan dalam hati, sekarang aku di sini. Sekarang, aku baik-baik saja.
Ulangi sampai kamu merasa kembali tenang. Teknik sederhana ini membawamu kembali ke saat ini. Ke tempat di mana tidak ada bayangan masa depan. Hanya kamu, hidupmu, dan momen yang sedang terjadi. Kita sering menghindari ketakutan dengan cara melarikan diri ke dunia digital, distraksi, atau penundaan. Tapi Stoik mengajak kita untuk menghadapinya langsung dengan kepala tegak, hati tenang, dan kesadaran penuh. Hidup di saat ini bukan berarti kita menolak kenyataan bahwa masa depan bisa menakutkan. Tapi itu berarti kita memilih untuk tidak menderita dua kali. Pertama oleh bayangan, kedua oleh kenyataan. Saat kamu hidup di saat ini, kamu hidup di satu-satunya tempat yang bisa kamu kendalikan. Dan di tempat itu, kamu bisa menjadi tenang, bijaksana, dan kuat. Kebahagiaanmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Marcus Aurelius, hidup tak selalu mudah, tapi kita bisa tetap kuat. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menghindari kesulitan hidup. Kita akan menghadapi kehilangan, kegagalan, penolakan, penyakit, bahkan kehancuran harapan. Tapi Stoik percaya, yang membedakan orang kuat dan orang lemah bukanlah jumlah masalah yang mereka hadapi, tapi bagaimana mereka menanggapinya. Kita tak bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup, tapi kita bisa memilih cara kita menghadapinya. Itulah inti dari ketabahan versi Stoik. Bukan perlawanan keras yang menutup diri, tapi penerimaan yang membebaskan. Bukan kaku seperti batu, tapi teguh seperti pohon. Bisa ditiup angin, tapi tidak tumbang. Ketabahan bukan sekadar menahan rasa sakit. Seringkali, kita menganggap tabah itu berarti menahan perasaan, berpura-pura tidak sakit, atau terus berjalan, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Stoik menolak definisi ini. Mereka tidak menolak emosi, mereka hanya tidak ingin dikendalikan olehnya. Ketabahan Stoik adalah mengakui rasa sakit, tanpa membiarkannya menghancurkan diri kita, melangkah maju meskipun takut, menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Dalam bahasa modern, kita bisa menyebutnya sebagai resiliensi emosional. Tapi bagi Stoik, ini lebih dari sekadar kemampuan bertahan, ini adalah seni hidup. Seneca mengatakan, kita tidak tahu seberapa kuat kita sampai kehidupan menguji kita. Dalam suratnya kepada Lucilius, Seneca menulis, hanya ketika badai datang, kita tahu kapal mana yang kuat. Hanya ketika hidup menghantam, kita tahu jiwa mana yang tangguh. Seringkali kita tidak tahu kekuatan sejati kita, karena kita belum diuji. Tapi ujian itu tidak datang untuk menghancurkan kita. Dalam kacamata Stoik, ujian adalah tempat kebijaksanaan dilahirkan, dan jiwa dikeraskan oleh pengalaman, bukan dilumpuhkan olehnya. Filsafat Stoik tidak berhenti pada teori. Ia selalu bersandar pada praktik harian. Mereka melatih diri untuk menghadapi kesulitan, bukan dengan menghindar, tapi dengan mempersiapkan hati dan pikiran. Latihan-latihan ketabahan dari para Stoik. Negative visualization, premeditatio malorum. Bayangkan, hal buruk ini bisa terjadi, bukan untuk merusak mood, tapi untuk menyiapkan batin. Misalnya, bayangkan proyek gagal total. Bayangkan kehilangan pekerjaan, bayangkan orang yang kamu cintai sakit, lalu tanyakan, jika itu terjadi, apa yang bisa kulakukan? Apa yang tetap bisa kukendalikan? Bagaimana aku ingin dikenal dalam menghadapi hal ini? Hasilnya, kamu tidak akan kaget ketika kehidupan berubah. Kamu akan menerima, beradaptasi, dan bergerak maju. Framing ulang, reframing. Lihat dari sudut pandang lain. Marcus Aurelius menghadapi pengkhianatan, perang, dan wabah. Tapi ia menulis, hambatan di jalan menjadi bagian dari jalan. Artinya, apapun kesulitan yang menghadang, bukanlah akhir, tapi bagian dari proses. Contoh, gagal bukan akhir karier, tapi awal dari kebijaksanaan baru. Kritik bukan serangan, tapi peluang memahami sudut pandang lain. Penolakan bukan penghinaan,
tapi arah ulang menuju sesuatu yang lebih cocok. Disiplin diri melalui hal kecil. Stoik percaya, ketabahan besar lahir dari latihan kecil. Tidur sedikit lebih awal walau ingin begadang, menahan diri tidak membalas komentar pedas, menunda kepuasan sesaat demi tujuan jangka panjang. Ini adalah latihan jiwa. Semakin sering kamu menahan keinginan kecil, semakin kuat batinmu menghadapi badai besar. Ketabahan juga berarti menerima, bukan menyerah. Satu kesalahan umum adalah menyamakan menerima kenyataan dengan menyerah. Tapi Stoik memisahkannya dengan jelas. Menyerah adalah berhenti bertindak karena putus asa. Menerima adalah mengakui kenyataan, lalu memilih tindakan terbaik dalam batas itu. Misalnya, kamu menerima bahwa hubunganmu telah berakhir, tapi tetap memilih menyembuhkan dirimu. Kamu menerima bahwa tubuhmu sakit, tapi tetap menjaga pola makan dan pikiran sehat. Kamu menerima bahwa proyek gagal, tapi kamu pelajari pelajaran darinya dan bangkit lagi. Ketabahan adalah seni berdiri, bukan seni mematung. Epictetus lahir sebagai budak, kakinya cacat, hidupnya penuh batasan, tapi ia menulis dan mengajarkan filsafat yang paling kuat tentang kebebasan sejati. Kamu bisa mengikat tubuhku, tapi tidak bisa mengikat pikiranku. Epictetus menunjukkan bahwa ketabahan bukan tentang situasi luar, tapi tentang penguasaan batin. Kamu bisa hidup dalam penjara, tapi tetap merdeka jika pikiranmu tak terguncang. Kehadiran membuat kita kuat. Saat ini juga, seringkali kita merasa tidak kuat bukan karena kenyataannya berat, tapi karena pikiran kita lari jauh. Kita membayangkan akan hidup seperti ini selamanya. Kita mengingat luka lama dan menggabungkannya dengan sakit hari ini. Kita khawatir tentang esok, padahal belum tentu datang. Tapi jika kita hanya menghadapi hari ini, beban itu menjadi lebih ringan. Kita bisa berkata, aku tak harus kuat selamanya. Aku hanya harus kuat hari ini. Dan kadang itu cukup. Cobalah ini selama seminggu. Setiap pagi, katakan pada diri sendiri, hari ini aku akan menghadapi hal sulit, tapi aku akan menghadapinya dengan keberanian. Jika emosi datang, tarik napas dan tanya, apakah ini dalam kendaliku? Bagaimana sikap terbaik yang bisa kuambil? Di malam hari, catat satu kejadian yang membuatmu belajar menjadi lebih kuat. Lakukan ini bukan agar dunia menjadi lebih mudah, tapi agar hatimu menjadi lebih kokoh dan tetap lembut. Ketabahan sejati bukan kekerasan yang menolak merasa. Ketabahan sejati adalah keberanian untuk tetap hadir, tetap lembut, dan tetap memilih kebajikan meskipun hidup menolak memberi kemudahan. Kita hidup di zaman di mana kelembutan sering disalahpahami sebagai kelemahan. Tapi Stoik menunjukkan orang yang paling kuat adalah yang bisa tetap bijaksana dalam penderitaan, tetap sabar dalam tekanan, dan tetap penuh kasih bahkan saat disakiti. Ketenangan batin adalah hasil dari hidup dalam kesesuaian dengan kodratmu, dengan akal sehat, kebaikan, dan kebajikan. Epictetus, apa arti hidup yang baik? Setiap orang mengejar sesuatu dalam hidup. Ada yang mengejar kekayaan, ada yang mengejar pengakuan, ada pula yang mengejar cinta, status, atau kesenangan. Tapi Stoik bertanya hal yang lebih mendalam. Apakah semua itu membawa kedamaian sejati? Para filsuf Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati, yang disebut eudaimonia, tidak datang dari hal di luar diri. Ia datang dari hidup yang sesuai dengan kebajikan. Bukan karena hidup berjalan sesuai rencana, tapi karena kita hidup setia pada nilai-nilai luhur yang membuat kita manusia. Kebajikan adalah tujuan, yang lain hanyalah alat. Stoik membagi hidup menjadi dua bagian besar. Hal-hal yang kita kendalikan, pikiran, sikap, pilihan moral, nilai. Hal-hal yang tidak kita kendalikan, hasil, pendapat orang, tubuh, kondisi sosial, kekayaan,
bahkan umur, dan hanya yang pertama yang pantas dijadikan dasar hidup. Kenapa? Karena jika kita mengikat hidup pada hal-hal yang tidak kita kendalikan, maka hidup kita akan seperti daun di tiupan angin, goyah, gelisah, dan tergantung pada dunia luar. Tapi jika kita mengikat hidup pada kebajikan, maka kita akan tenang, kokoh, dan merdeka. 4 pilar kebajikan. Stoik. Para Stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik dibangun di atas 4 kebajikan utama. Mari kita bahas satu persatu. Kebijaksanaan. Sophia. Kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang keliru, mana yang penting, mana yang sepele, mana yang layak dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Kebijaksanaan bukan sekadar pintar, tapi menggunakan akal dengan jernih dan berani dalam bertindak. Contoh kecil, mengendalikan emosi sebelum mengambil keputusan. Tidak terjebak dalam gosip atau drama. Belajar dari kesalahan, bukan menyangkalnya. Keberanian, Andrea. Bukan hanya berani menghadapi bahaya, tapi berani mengatakan yang benar, berani menghadapi rasa takut, berani tetap tenang dalam kekacauan. Keberanian adalah memilih yang benar meski tidak populer, bertindak meski ragu, tetap berjalan meski takut. Stoik percaya, berani itu bukan tidak takut, tapi tidak tunduk pada rasa takut. Keadilan, dikaiosine. Bersikap adil terhadap sesama, menghormati orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak menyakiti tanpa alasan. Keadilan adalah memahami bahwa kita hidup bersama orang lain, dan kebaikan sejati tidak bisa terlepas dari komunitas. Stoik mendorong kita untuk bertindak demi kebaikan bersama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, menjadi manusia yang bisa dipercaya. Pengendalian diri, sofrosina. Kemampuan mengendalikan nafsu, hasrat, dan dorongan emosional. Tidak rakus, tidak berlebihan, tidak cepat marah. Stoik mengajarkan bahwa siapa yang bisa menguasai dirinya, telah menguasai dunia. Latihannya sederhana tapi mendalam. Makan secukupnya, bukan sampai kekenyangan. Menunda keinginan sesaat demi tujuan. Jangka panjang, menjaga lidah agar tidak menyakiti. Hidup tanpa nilai ibarat perahu tanpa kompas. Bayangkan kamu berada di tengah laut. Perahu berjalan, angin bertiup, ombak naik turun. Tapi kamu tak tahu kemana arah tujuan. Kamu hanya mengikuti arus. Mungkin sesekali menemukan pulau, tapi tak pernah merasa sampai. Begitulah hidup tanpa nilai. Kita mengikuti dorongan, tren, keinginan sesaat. Tapi lama-lama kita merasa kosong, gelisah, kehilangan arah. Nilai atau kebajikan adalah kompas batin. Ketika dunia berubah, nilai ini tetap. Ketika kamu harus memilih, nilai ini menuntun. Ketika kamu jatuh, nilai ini menguatkan. Nilai membentuk karakter. Karakter membentuk nasib. Epictetus menekankan, lebih penting menjadi orang baik daripada terlihat berhasil. Di dunia yang penuh ambisi, kita sering mengukur hidup dengan ukuran luar. Gaji, jabatan, pengikut, reputasi. Tapi Stoik menantang kita untuk menilai diri dengan satu pertanyaan. Apakah aku bertindak sesuai nilai yang kupercayai? Jika ya, maka kamu telah menang. Bahkan jika dunia berkata kamu gagal, karena nilai membentuk karakter, dan karakter adalah satu-satunya harta yang tak bisa dicuri. Menemukan nilai hidup pribadi. Meski Stoik mengajarkan 4 kebajikan utama, kita juga bisa memperluasnya dalam hidup sehari-hari. Tanyakan pada dirimu, apa hal yang paling kamu hargai? Nilai apa yang ingin kamu wariskan? Dalam momen sulit, prinsip apa yang ingin kamu pegang? Contoh nilai yang bisa kamu bawa. Kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, kasih sayang, ketekunan, integritas. Tuliskan, renungkan, lalu latih untuk hidup sesuai dengannya.
tidak sempurna tapi terus berusaha. Disitulah kedewasaan dibentuk. Saat dunia tak adil, nilaimu menjadi tempat berpijak. Apa yang terjadi jika kamu hidup sesuai nilai, tapi dunia membalasmu dengan pengkhianatan? Itu sering terjadi. Tapi Stoik berkata, yang penting bukan balasan dunia, tapi kesetiaanmu pada dirimu sendiri. Ketika orang lain bersikap buruk, kamu tetap memilih bersikap adil. Ketika dunia menghina, kamu tetap menjaga martabat. Ketika orang mengambil jalan pintas, kamu tetap berjalan jujur. Mengapa? Karena kamu tidak hidup untuk dunia, kamu hidup untuk jiwamu. Cobalah ini selama seminggu. Pilih satu nilai. Misalnya, kesabaran. Setiap pagi niatkan, hari ini aku akan melatih kesabaran. Di malam hari evaluasi. Kapan kamu berhasil? Kapan kamu tergelincir? Ulangi dengan nilai yang lain di hari berikutnya. Hasilnya, kamu membentuk karakter sedikit demi sedikit dalam tindakan nyata. Inilah stoicisme dalam praktik, bukan di kepala, tapi di hidup. Di dunia yang terus berubah, hanya nilai yang menjadi jangkar. Di dunia yang kadang tidak adil, hanya nilai yang membuat kita tetap waras. Di saat kehilangan, hanya nilai yang tetap tinggal bersamamu. Filsafat Stoik tidak menjanjikan dunia yang mudah, tapi ia menawarkan arah yang jelas, hidup yang selaras. Dengan kebajikan adalah hidup yang damai, bebas dari penyesalan, dan kaya makna. Pak Ibu, jangan biarkan emosi meledak sebelum akal bicara. Seneca. Emosi itu manusiawi, tapi tidak harus menguasai kita. Setiap manusia pasti pernah marah. Kita terluka oleh kata-kata orang lain. Kita tersinggung, kita kecewa. Kita merasa dihina, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil. Kemarahan dalam banyak kasus seperti api kecil yang menyala dari percikan kecil, lalu dengan cepat membakar akal sehat kita jika dibiarkan menyala. Tapi Stoik tidak pernah berkata bahwa kita harus menjadi robot. Mereka tidak menyuruh kita menekan emosi dengan dingin. Yang mereka tawarkan adalah kemampuan untuk menguasai emosi, bukan dikendalikan olehnya. Seneca. Kemarahan adalah kegilaan sementara. Dalam tulisannya di dalam The Era tentang kemarahan, Seneca menyamakan kemarahan dengan kegilaan. Tidak ada emosi yang lebih cepat membakar akal daripada marah. Ia membuat kita lupa siapa kita, lupa siapa lawan kita, dan lupa akibat dari tindakan kita. Bagi Seneca, kemarahan adalah reaksi yang lahir dari ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kita marah bukan karena dunia jahat, tapi karena kita berharap dunia berjalan sesuai keinginan kita. Mengapa kita marah? Stoik menelusuri akar emosi. Stoik tidak melihat kemarahan hanya sebagai ledakan emosional. Mereka ingin memahami akar penyebabnya agar bisa mencegahnya sebelum tumbuh. Berikut beberapa akar utama menurut para Stoik. Ekspektasi yang tidak realistis. Kita berharap orang lain selalu sopan, jujur, adil. Ketika harapan itu tak terpenuhi, kita marah, merasa berhak atas sesuatu. Kita merasa layak dihormati, dimengerti, dituruti. Ketika tidak terjadi, kita tersinggung. Kecanduan akan kendali. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Tapi hidup tidak tunduk pada kendali kita. Menilai situasi terlalu cepat. Kita langsung bereaksi tanpa memahami konteks, tanpa bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Chatron, kemarahan merusak, bukan menguatkan. Banyak orang mengira kemarahan membuat mereka lebih kuat. Tapi Stoik berkata, kemarahan hanya memberikan ilusi kekuatan. Ia sebenarnya memperlihatkan kelemahan kita. Kita bicara dengan nada tinggi bukan karena berani, tapi karena kehilangan kendali. Kita membentak karena kita takut terlihat lemah. Kita menyerang karena kita tidak tahan menghadapi kekecewaan. Kemarahan tidak pernah menyelesaikan masalah, ia hanya memperumitnya.
Stoik melatih ketahanan emosi dengan kesadaran. Alih-alih menunggu emosi datang dan menyesalinya, Stoik berlatih menghadapi emosi dari awal. Caranya, pemisahan antara peristiwa dan penilaian. Epictetus mengajarkan, bukan peristiwa yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Contoh, ketika seseorang menyela kita dalam percakapan, kita bisa menilai itu sebagai penghinaan, atau kita bisa berpikir dia hanya tidak sadar. Ketika seseorang tidak membalas pesan, kita bisa berpikir dia tidak menghargai kita, atau mungkin dia sedang sibuk. Kemampuan untuk menunda penilaian adalah akar dari ketenangan batin. Tarik napas, tahan tanggapan. Ketika kita mulai marah, tubuh memberi sinyal, jantung berdebar, wajah memanas, napas memburu. Itulah momen krusial. Marcus Aurelius menulis, saat kamu tergoda bereaksi kasar, tunda sejenak, tanyakan, apakah ini layak? Latihan kecil. Diam 5 detik sebelum merespons. Tarik napas dalam 3 kali. Ulangi dalam hati. Ini bukan kendaliku, tapi sikapku adalah kendaliku. Latihan. Memaafkan dalam imajinasi. Seneca menyarankan, bayangkan setiap orang yang membuatmu jengkel sebagai pasien yang sakit. Kamu tidak marah pada orang demam, bukan? Orang yang marah, kasar atau tidak, sabar. Mungkin sedang lelah, trauma atau tidak sadar. Bukan pembenaran, tapi pemahaman. Dan dari pemahaman lahir pengampunan. Kisah Marcus Aurelius dan kesabaran sejati. Sebagai kaisar Romawi, Marcus Aurelius bisa dengan mudah menghukum orang yang tidak setuju dengannya. Tapi dia memilih jalan stoik. Suatu kali, seorang bangsawan memfitnahnya di depan umum. Tapi Marcus tidak membalas. Ia hanya berkata kepada temannya, jika dia mengenalku lebih baik, mungkin dia akan membenci lebih banyak. Itu bukan sindiran, itu keikhlasan. Marcus tahu bahwa marah hanya akan meracuni jiwanya sendiri. Kita tak bisa mengendalikan orang, tapi bisa mengendalikan sikap. Stoik menanamkan satu prinsip mendalam. Orang lain bisa memprovokasi, tapi hanya kita yang bisa memutuskan untuk marah. Jadi ketika orang menyerobot antrean, rekan kerja menyebarkan gosip, pasangan membuat kita kecewa, kita bisa memilih reaksi atau tanggapan. Reaksi adalah otomatis. Tanggapan adalah hasil kesadaran. Emosi datang dan pergi. Jangan biarkan mereka menetap. Epictetus menulis, emosi datang seperti tamu. Jangan menghidangkan teh untuk mereka. Artinya, biarkan emosi hadir. Rasakan. Tapi jangan beri mereka tempat tinggal. Jangan mengizinkan mereka mengambil alih kemudi hidupmu. Selama seminggu, coba latihan berikut. Catat momen saat kamu mulai kesal. Tuliskan, apa yang terjadi? Apa penilaianku? Apa pilihan sikap lain yang bisa kuambil? Setiap pagi, ingatkan dirimu. Hari ini, aku akan bertemu dengan orang yang tergesa, kasar, bodoh, atau tidak sabaran. Tapi aku memilih tetap tenang. Evaluasi malam hari. Apa yang membuatmu tetap tenang? Apa yang memancingmu? Apa yang bisa diperbaiki? Semakin kamu melatih ini, semakin kamu menyadari, emosi tidak harus menguasai kita. Kemarahan, ketakutan, cemas, dan rasa iri adalah bagian dari hidup. Tapi kita tidak harus menjadi budak mereka. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah hadiah, tapi hasil dari latihan. Dan seperti otot, ketahanan emosi dibangun dari kesabaran kecil yang dilakukan berulang. Andrew, jangan berkata bahwa kamu kehilangan sesuatu. Katakan saja, itu dikembalikan. Epictetus. Mengapa kita takut kehilangan? Kehilangan adalah bagian dari hidup. Entah itu kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, atau kehilangan kesehatan. Tapi mengapa itu menyakitkan? Karena kita melekat terlalu kuat pada hal-hal di luar kendali kita.
karena kita percaya bahwa ini milikku, ini selamanya, aku tidak bisa hidup tanpanya. Stoik mengajak kita menghadapi kenyataan secara jujur. Segala sesuatu yang kau miliki hari ini tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Semua hanyalah titipan dari alam semesta. Premeditatio malorum, merenungkan kehilangan sebelum terjadi. Salah satu latihan utama dalam stoicisme adalah premeditatio malorum, yaitu membayangkan kehilangan sebelum itu benar-benar terjadi. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk memperkuat jiwa agar tidak hancur ketika kehilangan datang. Contoh praktiknya, bangun pagi dan bayangkan, bagaimana jika hari ini aku kehilangan pekerjaanku? Lihat orang terkasih dan pikirkan, bagaimana jika suatu saat aku harus melepaskannya? Pandang cermin dan bisikan, tubuh ini bisa melemah, bisa jatuh sakit, bisa mati. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk mempersiapkan hati. Karena kehilangan tidak menyakitkan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena kita tidak siap. Kematian adalah guru terbesar kehidupan filsuf Stoik. Terutama Marcus Aurelius sering merenungkan kematian, bukan dengan muram, tetapi dengan sadar. Ia menulis dalam Meditations, kamu bisa mati kapan saja. Biarlah itu menentukan bagaimana kamu hidup setiap hari. Kematian mengajarkan kita bahwa waktu sangat terbatas, jadi gunakan dengan bijak. Setiap pertemuan bisa jadi yang terakhir, jadi hadir sepenuhnya. Kita tidak punya jaminan atas esok, jadi hargai saat ini. Kematian bukan kutukan, tapi cermin. Ia memantulkan apa yang benar-benar penting. Ketidakpastian adalah hukum alam. Stoik mengajarkan bahwa semua hal berada dalam arus perubahan konstan. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang stabil. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini dicintai, besok dilupakan. Hari ini disanjung, besok dihina. Ini bukan pandangan sinis, tapi justru kunci ketenangan batin. Ketika kita berhenti mengharapkan dunia menjadi stabil, kita berhenti gelisah saat dunia berubah. Latihan mengurai keterikatan. Marcus Aurelius berkata, ketika kamu mencium anakmu, bisikan dalam hati, suatu hari dia bisa tiada, maka kamu akan mencintainya lebih dalam, tanpa melekat. Stoik bukan mengajarkan untuk menjadi dingin. Justru sebaliknya, mereka mendorong kita untuk mencintai sepenuh hati, tanpa rasa memiliki yang berlebihan. Cinta yang melekat pada kebebasan, bukan pada kepemilikan. Berikut beberapa latihan yang diajarkan para Stoik. Gunakan barang seolah itu bisa hilang. Piring bisa pecah, HP bisa hilang, rumah bisa kebanjiran. Maka nikmati, tapi jangan menggantungkan kebahagiaan padanya. Temui orang seolah itu perpisahan terakhir, bukan untuk bersedih, tapi agar kamu hadir utuh dalam setiap momen bersama. Hadapi perubahan dengan lapang dada. Jangan hanya berkata, kenapa ini terjadi? Tapi juga, bagaimana aku bisa tumbuh dari ini? Kisah Epictetus hidup tanpa kepemilikan. Epictetus lahir sebagai budak. Tidak punya rumah, tidak punya harta, bahkan kakinya pincang karena majikannya menyiksanya. Tapi ia menjadi salah satu guru terbesar Stoicisme. Ketika ditanya mengapa ia begitu tenang meskipun hidupnya sengsara, ia menjawab, "Kamu menyebutku miskin, tapi aku tidak kehilangan apapun yang penting." Ia hidup tanpa keterikatan pada hal-hal luar. Baginya, satu-satunya kekayaan sejati adalah kemerdekaan jiwa. Kehilangan bisa menjadi jalan pulang ke diri sendiri. Saat kita kehilangan sesuatu yang kita anggap penting, kita dipaksa untuk bertanya, siapa aku tanpa ini? Tanpa jabatan, apakah aku masih berharga? Tanpa pasangan, apakah aku masih utuh? Tanpa pujian, apakah aku masih bermakna? Stoik percaya,
Justru kehilangan yang membuka pintu untuk mengenal diri sendiri. Kita menemukan bahwa nilai kita tidak berasal dari luar, tapi dari karakter dan pilihan yang kita buat dalam menghadapi kehilangan itu. Hidup dengan kesadaran akan ketidakkekalan. Coba lakukan latihan ini selama seminggu. Pilih satu hal yang kamu sayangi. Lihatlah, peganglah, lalu katakan dalam hati, "Ini bukan milikku. Ini hanya pinjaman. Aku akan merawatnya tanpa melekat." Luangkan 5 menit sehari untuk merenungkan kematian. Bukan sebagai momok, tapi sebagai pengingat bahwa waktu terbatas, dan karena itu sangat berharga. Ketika sesuatu tak berjalan sesuai harapan, ucapkan Amor Fati, aku mencintai takdirku. Kalimat ini bukan menyerah, tapi menerima, lalu bergerak maju dengan damai. Kehilangan tidak bisa dihindari, tapi penderitaan bisa. Dengan memeluk perubahan sebagai bagian dari hukum alam, dengan melepaskan keterikatan buta, dan dengan merawat apa yang ada tanpa menggenggam erat, kita bisa hidup dengan hati terbuka, tanpa takut kehilangan. Seperti seorang pelaut yang tahu, angin bisa berubah kapan saja, kita belajar berlayar dengan tenang, bukan karena lautnya tenang, tapi karena kita tahu cara menyesuaikan arah layar. Jangan menunda hidup, jangan bersandar pada masa depan. Seorang bijak hidup hari ini. Seneca. Kita telah melalui perjalanan yang panjang. Kita telah belajar mengenali apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Kita telah membahas pentingnya hadir sepenuhnya di momen kini, menghadapi rasa takut, menguasai emosi, dan menerima kehilangan tanpa tenggelam dalam kepedihan. Tapi semua ajaran ini berpulang pada satu prinsip utama, stoicisme yang sederhana, namun sangat kuat. Hiduplah sekarang, sepenuhnya, dengan sadar, dengan kebajikan. Kita sering terjebak dalam masa lalu yang tak bisa diubah, dan masa depan yang belum tentu datang. Kita mengkhawatirkan apa yang belum terjadi, menyesali apa yang sudah lewat, tapi melewatkan satu-satunya waktu yang nyata. Saat ini. Mengapa sulit hadir di saat ini? Pikiran manusia seperti anak kecil hiperaktif, berlarian kemana-mana. Ia suka menggali masa lalu, yang menyakitkan atau membangun skenario masa depan yang menggelisahkan. Alhasil, kita berada di meja makan, tapi pikiran di kantor. Kita duduk bersama keluarga, tapi pikiran di tagihan bulan depan. Kita berjalan di bawah cahaya sore yang indah, tapi tidak melihatnya. Hidup kita berjalan, tapi kita tidak hadir. Marcus Aurelius dan Seni menjadi hadir. Sebagai kaisar, Marcus Aurelius hidup di tengah tuntutan berat, tapi ia terus mengingatkan dirinya dan kita lewat catatan pribadinya. Jangan hidup seolah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Kematian mengintai, maka saat ini cukup. Hiduplah sebaik mungkin. Ia sadar, hanya momen ini yang benar-benar milik kita. Bahkan napas berikutnya belum tentu tiba. Maka pertanyaannya bukan lagi, apa yang terjadi besok, tapi, apa yang akan aku lakukan sekarang, dengan jernih, berani, dan bijaksana? Kehadiran sama dengan kebebasan. Saat kita benar-benar hadir, kita berhenti dikuasai oleh penyesalan masa lalu. Kita berhenti digerakkan oleh ketakutan akan masa depan. Kita menemukan kejelasan untuk bertindak sekarang, sesuai nilai kita. Stoik percaya, kehadiran saat ini adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Karena hanya di sini, di detik ini, kita bisa memilih. Kita bisa berpikir. Kita bisa bertindak. Kita bisa hidup dengan integritas. Apa yang membuat hidup bermakna? Bagi para filsuf Stoik, bukan panjangnya umur, kekayaan, jabatan, atau popularitas yang membuat hidup bernilai, melainkan seberapa jujur kita pada diri sendiri, seberapa baik kita memperlakukan orang lain, seberapa bijak kita menyikapi nasib, seberapa penuh kita hidup dalam momen yang tersedia sekarang. Karena orang yang hadir sepenuhnya
bahkan untuk 1 jam dalam hidupnya. Hidup lebih dalam daripada mereka yang hidup 1000 tahun, tapi selalu larut dalam khayal dan penyesalan. Bagaimana cara hidup sekarang? Berikut adalah beberapa prinsip praktis yang bisa diterapkan setiap hari. Mulai hari dengan kesadaran. Pagi hari adalah penentu arah batin. Latih diri untuk bangun dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tapi aku tahu, aku akan merespons dengan tenang, jujur, dan bijaksana." Gunakan momen pagi untuk bernapas, diam, dan menyadari bahwa hidup ini sementara. Lakukan satu hal dengan penuh perhatian. Saat makan, makanlah. Saat berbicara, dengarkan sepenuhnya. Saat bekerja, hadirlah. Jangan mencuri waktu dari saat ini dengan memikirkan hal lain. Terima segala hal sebagaimana adanya. Alih-alih berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" Ucapkan, "Ini terjadi, dan aku akan merespons dengan kebajikan." Itulah seni stoik, mengubah segala hal menjadi latihan kebijaksanaan. Evaluasi diri di malam hari. Sebelum tidur, tanya pada diri, apakah aku hidup dengan kesadaran hari ini? Apakah aku bersikap sesuai nilai? Apa yang bisa aku tingkatkan besok? Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk bertumbuh. Kita mengejar banyak hal, kesuksesan, cinta, pengakuan, kenyamanan. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa jika kita tidak hadir saat hidup berlangsung. Stoik tidak menawarkan jalan pintas, tapi menawarkan kekuatan batin yang tidak bisa dirampas oleh apapun di luar diri. Mereka mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan respons kita. Kita tidak bisa menolak perubahan, tapi kita bisa berjalan bersamanya, bukan melawan. Kita tidak bisa memperpanjang hidup, tapi kita bisa memperdalam makna setiap harinya. Maka tutuplah buku ini bukan dengan akhir, tapi dengan awalan baru. Awal dari hidup yang lebih sadar, lebih tenang, lebih bermakna. Ingatlah kata-kata terakhir Marcus Aurelius yang patut diulang setiap hari. Saat ini adalah hidupmu. Jangan sia-siakan. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perjalanan stoik ini. Jika kamu menemukan kedamaian, kejernihan, atau bahkan hanya satu kalimat yang menancap dalam, itu cukup. Karena filsafat bukan untuk dikagumi, tapi untuk dijalani. Sekarang, kembalilah pada hidupmu, hiduplah sekarang, dan hiduplah sepenuhnya.